Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Sapitri dengan NIM 2110701091, Fakultas Ilmu Kesehatan D3 Keperawatan, kelas C UPN Veteran Jakarta. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah yang berurusan dengan penerimaan makanan dan mempersiapkan untuk diasimilisasi tubuh mulai dari mulut hingga rektum dan anus. Apa aja sih organ sistem pencernaan? Yaitu ada mulut, ada esofagus atau kerongkongan, ada lambung, ada usus halus dan usus besar, dan ada rektum dan anus. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak videonya. Nah, di organ sistem pencernaan yang pertama yaitu ada mulut. Mulut adalah rongga lonjong pada permulaan saluran pencernaan dan tempat terjadinya proses kimiawi. Proses kimiawi adalah suatu proses di sistem pencernaan yang melibatkan enzim bertujuan untuk memecah partikel-partikel. Nah, fungsi mulut tersendiri yaitu mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Nah, mulut tuh dibantu oleh organ aksesorisnya nih. Yang pertama yaitu ada gigi. Gigi adalah untuk memotong makanan menjadi potongan kecil-kecil. Dan gigi terbagi menjadi 4, yaitu gigi insisiva, gigi taring, gigi geraham premolar, sama gigi geraham molar. Selanjutnya dibantu dengan lidah. Lidah adalah yang memberi rasa pada makanan. Ada asam, ada manis, ada asam dan pahit. Selanjutnya yaitu ada palatum. Palatum yaitu bangunan tulang cekung yang membentuk atap mulut di belakang yang memisahkan orofaring dan nasofaring selama menelan. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Fungsinya untuk membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan membantu pencernaan makanan. Nah, kelenjar ludah terbagi menjadi 3, yaitu ada kelenjar parotis di antara pangkal dan rahang, sublingual di dasar mulut dan di bawah lidah. Dan yang ketiga yaitu ada submandibular di bawah lekuk rahang. Selanjutnya ada esofagus. Apa sih itu esofagus? Esofagus adalah sebuah tabung berotot yang panjangnya 20-25 meter, mulai dari faring masuk ke kardiak lambung. Nah, fungsinya untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, lapisan otot penyusun esofagus yaitu ada adventitia, dinding otot, submukosa, dan mukosa. Selanjutnya dari esofagus masuk ke lambung. Apa sih itu lambung? Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut di antara kerongkongan dan usus kecil. Fungsinya yaitu untuk menerima makanan yang bekerja sebagai penampung. Untuk jangka pendek, protein diubah menjadi pepton. Semua makanan dicairkan dan dicampurkan dengan asam hidroklida untuk dicerna oleh usus halus, dan pencernaan lemak dimulai dalam lambung. Setelah makan dari lambung akan diserap nih oleh usus halus. Apa sih itu usus halus? Usus halus adalah tabung yang kira-kira sekitar 2,5 meter panjang dalam keadaan hidup. Fungsinya untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nah, usus halus ini memiliki tugas masing-masing nih. Yang pertama yaitu duodenum. Fungsinya melanjutkan proses pemecahan yang sebelumnya pada lambung. Yang kedua yaitu ada jejunum. Fungsinya penyerapan nutrisi. Dan yang ketiga yaitu ada ileum. Melanjutkan proses penyerapan dan sebagai penghubung dan melanjutkan makanan yang dicerna ke dalam usus besar. Nah, setelah dari usus halus, nah ada nih sisa-sisa metabolisme yang nggak diserap dari tubuh. Nah, itu akan dibawa oleh usus besar. Usus besar adalah sumbangan dari usus halus dan mulai di katup ileokolik atau ileosekal, yaitu tempat sisa makanan lewat. Nah, fungsinya yaitu untuk menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, mencegah infeksi, serta membentuk feses. Ada beberapa nih bagian usus besar. Yang pertama yaitu ada sekum, membentuk kantong penghubung ileum dan usus besar. Dan yang kedua yaitu ada kolon. Kolon yang pertama yang disebut dengan ascenden. Ascenden terletak di kanan rongga perut. Terus ada transversum yang melintang kanan dan kiri, dan ada descenden di sebelah kiri rongga perut, serta ada sigmoid yang terhubung dengan rektum. Setelah dari usus besar, sisa-sisa metabolisme akan dibawa menuju ke rektum. Apa sih itu rektum, teman-teman? Rektum adalah bagian di bawah usus besar yang berukuran 15 cm nih teman-teman, dan terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsinya rektum
yaitu untuk menerima dan menyimpan sisa-sisa metabolisme dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh anus dalam bentuk feses tuh teman-teman. Setelah dari rektum, sisa-sisa metabolisme ini akan dibuang keluar nih melalui anus. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak? Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan nih teman-teman. Panjang anus juga kira-kira 4-5 cm nih teman-teman. Nah, anus mempunyai fungsi yaitu pertama, proses defekasi. Apa sih itu proses defekasi? Proses defekasi adalah membuang kotoran sisa-sisa pencernaan dalam bentuk feses teman-teman. Nah, selain itu juga ada mengatur keluarnya feses. Selanjutnya yaitu ada organ aksesoris. Organ aksesoris itu nggak kalah penting loh teman-teman untuk sistem pencernaan. Satunya yaitu ada hati. Hati adalah organ terbesar di sistem pencernaan, letaknya di rongga perut kanan atas. Nah, fungsi hati adalah yang satu, menghasilkan cairan empedu. Selanjutnya itu ada mengolah zat kimia yang Anda konsumsi, dan yang ketiga yaitu ada menyimpan cadangan energi. Selain hati, ada pun kantung empedu. Apa sih itu kantung empedu? Kantung empedu adalah organ berbentuk seperti buah pir, di mana empedu disimpan dan dikonsentrasikan sebelum disekresikan dalam usus nih teman-teman. Nah, kantung empedu dibagi menjadi 3, yaitu ada fundus, ada tubuh atau corpus vesicavelea, dan ada leher. Si kantung empedu nih pada sistem pencernaan yaitu untuk menyimpan cairan empedu yang berfungsi. Empedunya nih sebagai proses pencernaan lemak nih teman-teman. Selain itu juga membantu fungsi enzim lipase, membunuh bakteri yang merugikan. Selanjutnya ada pankreas, adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12-18 cm. Fungsi pankreas yaitu memproduksi hormon. Pankreas juga memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi sebagai proses pembelajaran untuk memahami sistem pencernaan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.